Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Azahra Naila Fadila Permadi, Oktaviana Dwi Lestari, Adri, dan Adil Cipta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai koefisien fenol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipta Mahardika dengan NIM 3112190. Koefisien fenol, bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari disinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari fenol sebagai perbandingan dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan waktu kontak yang sama. Fenol adalah salah satu contoh disinfektan yang efektif dalam membunuh kuman. Pada konsentrasi rendah, daya bunuhnya disebabkan karena fenol mempresipitasikan protein secara aktif, dan selain itu juga merusak membran sel dengan menurunkan tegangan permukaannya. Dengan persetujuan para ahli dan peneliti, fenol dijadikan standar perbandingan. Fenol dijadikan perbandingan karena fenol adalah disinfektan tertua yang pertama kali ditemukan. Oleh karena itu, fenol adalah susunan pertama saat pembuatan disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri. Pada permukaan benda mati seperti furnitur, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Kelompok utama disinfektan yaitu ada fenol dan persenyawaan fenolat, alkohol dan persenyawaan alkohol, halogen dan persenyawaan halogen, logam berat dan persenyawaan logam berat, deterjen, aldehida, dan gas kemosterilisator. Prinsip koefisien fenol. Koefisien fenol dilihat dari bakteri yang tumbuh tercepat dan terlambat dari fenol maupun disinfektan, yang nantinya akan dibandingkan nilai koefisien dari disinfektan dengan fenol. Tujuan koefisien fenol. Tujuan dilakukannya koefisien fenol adalah untuk membandingkan apakah cara kerja disinfektan sebagai sampel untuk mengurangi suatu mikroorganisme lebih baik dari fenol sebagai pembanding atau sebaliknya. Metode pengujian. Metode pengujian sih ada dua. Ada Riddle Walker sama Chicken Martin. Riddle Walker dari volume 5.0 mili. Pengenceran untuk disinfektan adalah air suling, suhu reaksi 17,5 derajat Celcius, waktu pengambilan sampel 2,5 menit, 5 menit, 7,5 menit sampai 10 menit. Sedangkan Chicken Martin itu ada volume 10 mili. Pengenceran untuk disinfektan adalah air dengan suspensi ragi, suhu reaksi 30 derajat Celcius, waktu pengambilan sampel 30 menit. Untuk metode yang sering digunakan yaitu adalah Riddle Walker. Jenis bakteri yang sering digunakan ada 3. Yang pertama adalah Escherichia coli, bakteri yang hidup di dalam usus, biasanya menjadi penyebab diare. Yang kedua adalah Staphylococcus aureus, flora normal pada kulit, jika berlebihan dapat menyebabkan penyakit kulit. Yang ketiga Salmonella typhi, bakteri yang hidup dalam usus dan dapat menular melalui kotoran, makanan, atau minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu mengenai pembuatan suspensi bakteri. Yang pertama yaitu dilakukan pembiakan berumur sekitar 18-24 jam, lalu ambil beberapa sangkelit, lalu masukkan pada tabung reaksi yang berisi NaCl fisiologis 0,9 sebanyak 5 mili, lalu dicek kekeruhan akan seimbang dengan suspensi McFarlane 0,5. Lakukan pengenceran dengan NaCl 0,9 sebanyak 100 kali,
Lalu nantinya akan diperoleh suspensi bakteri. Sebelum melakukan prosedur pengenceran, maka akan dilakukan terlebih dahulu perhitungan pengencerannya, yang dimana di sini menggunakan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2, yang dimana V1 itu yang kita cari, N1 itu adalah konsentrasi awal yaitu 0,05 mili, sama dengan V2 yaitu volume yang akan kita buat yaitu 5 mili, dan N2 yaitu konsentrasi larutan, yang dimana di situ ada beberapa contoh. Kita ambil contoh yang 1/20, yang dimana perhitungannya akan menjadi seperti V1 kali 0,05 sama dengan 5 kali 0,05, yang dimana V1 dihasilkan sebanyak 5 mili. Selanjutnya ada prosedur pengenceran, yang dimana setiap tabung reaksi dari A sampai F itu telah terisi media atau larutan uji sebanyak 5 mili. Lalu setelah itu dimasukkan 0,25 suspensi bakteri. Perpindahan setiap tabung A sampai F itu ditunggu di jeda waktu sebanyak 30 detik, yang dimana keseluruhan tabung A sampai F itu 2,5 menit. Seperti contoh tabung A ke tabung B diambil 0,3 mili, ditunggu selama 30 detik. Dari tabung B ke tabung C ditunggu 30 detik, dari tabung C ke tabung D ditunggu 30 detik, dari tabung D ke tabung itu ditunggu 30 detik, dari tabung E ke tabung F ditunggu 30 detik. Dari tabung A ke tabung A1 itu bisa langsung karena itu sudah menunggu 2,5 menit. Ketika dari tabung B ke tabung 1 itu ditunggu dulu terlebih dahulu 30 detik. Begitu juga dengan tabung C ke tabung C1 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octaviana Nabila Lestari dengan NIM 311-21168. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur praktikum yang akan nanti kami lakukan saat pengujian koefisien penol. Untuk yang pertama, tentunya lakukan sterilisasi alat terlebih dahulu menggunakan autoclave dengan suhu 105 derajat dengan waktu 30 menit. Lalu pembuatan media yang akan digunakan yaitu nutrient broth. Selanjutnya saat akan dilaksanakan praktikum, sterilisasikan terlebih dahulu ruangan yang akan digunakan menggunakan disinfektan. Setelah semuanya steril, jangan lupa api bunsen harus selalu menyala saat praktikum untuk mencegah terkontaminasinya dari mikroorganisme lain. Setelah semuanya siap, siapkan 6 buah tabung untuk nantinya dimasukkan disinfektan ataupun penol yang sudah diencerkan. Pada 6 tabung tersebut diberi tanda dari A sampai F. Setelah tabung diberi tanda dari A sampai F, masukkan disinfektan dan juga penol yang sudah diencerkan. Untuk cara pengencerannya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Naila. Setelah diencerkan, kemudian masukkan juga suspensi bakteri sebanyak 0,2 mili pada tabung A. Pada semua tabung. Namun misalnya kita memasukkan 0,2 mili bakteri pada tabung A. Untuk memasukkan bakteri lagi pada tabung B, kita harus menunggu 30 detik. Harus ada jeda 30 detik. Setelah 30 detik, baru kita ambil suspensi bakteri lagi dan masukkan kepada tabung B. Begitu juga pada tabung C. Sebelum kita memasukkan suspensi bakteri pada tabung C, kita beri selisih dulu 30 detik. Begitu seterusnya sampai pada tabung F. Selanjutnya, setelah diberi suspensi bakteri, kita diamkan dulu sebentar, lalu masukkan media nutrient broth pada
pada tabung yang lain. Selanjutnya, sterilkan ose pada api bunsen sampai ose berwarna merah. Berwarna merahnya ose tersebut menandakan bahwa ose sudah steril. Selanjutnya, setelah ose steril, masukkan ose pada tabung A yang sudah diberi 0,2 mili bakteri. Setelah ose dimasukkan pada tabung A, masukkan ose tersebut pada tabung A1 yang berisi media nutrien broth. Lalu sterilkan lagi kembali ose yang sudah digunakan dan tunggu 30 detik kembali untuk nantinya si ose tersebut dimasukkan pada tabung B yang berisi bakteri, kemudian dimasukkan kepada B1 yang berisi media nutrien broth. Begitu pula pada tabung C kita tunggu dulu 30 detik. Saat sudah 30 detik baru masukkan kembali ose tersebut yang sudah disterilkan lagi pada tabung C yang berisi bakteri dan juga disinfektan ataupun fenol, kemudian masukkan pada tabung yang berisi media nutrien broth. Begitu seterusnya sampai tabung F. Selanjutnya setelah nanti sampai pada F1, kita akan lanjutkan pada A2. Untuk perlakuan pada A2 ini sama seperti A1, yaitu langsung pada F1 tidak ada jeda saat dilanjutkan pada A2 karena si A2 ini sudah masuk ke interval 2,5 menit. Pada setiap perlakuan tersebut, pada setiap perlakuan tabung itu waktunya itu harus 2,5 menit. Jadi pada A2 pada perlakuan A2 tidak ditunggu kembali jeda 30 detik. Langsung saja dimasukkan dari tabung A yang berisi bakteri, kita masukkan kembali OC-nya pada tabung A2 yang sudah berisi media nutrien broth. Namun saat akan lanjut kepada B2 itu harus menunggu 30 detik karena pada A2 ini baru interval waktunya baru 2 menit, belum 2,5 menit. Itu. Misalkan sudah ada jeda 30 detik baru dimasukkan dari tabung B ke B2. Begitu juga pada tabung C2. Ditunggu 30 detik terlebih dahulu, lalu masukkan dari tabung C ke C2. Begitu sampai F2. Namun dari F2 ke A3 itu tidak harus menunggu 30 detik, langsung saja masukkan dari tabung A ke A3. Begitu. Lakukan perlakuan tersebut seterusnya sampai nanti pada tabung F6. Begitu. Pada disinfektan ataupun fenol perlakuannya sama seperti itu. Selanjutnya setelah semua tabung diberi perlakuan yang sama, kita lakukan inkubasi selama 2-3 hari pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi dan setelah selesai, kita lihat pertumbuhan bakteri pada pengenceran fenol dan juga pengenceran sampel disinfektan. Nanti dilakukan perbandingan mana yang lebih baik. Untuk melihat perbandingannya bisa kita hitung menggunakan perhitungan koefisien fenol. Dan nanti dapat disimpulkan apakah si disinfektan ini lebih baik untuk menghambat pertumbuhan bakteri daripada si fenol atau tidak. Untuk perhitungan koefisien fenol mungkin nanti akan saya jelaskan. Baik, untuk yang pertama kita lihat terlebih dahulu contoh hasil. Berikut adalah contoh hasil dari si pengujian fenol seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk contoh hasil yang kedua ini merupakan contoh hasil dari si disinfektan uji seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada untuk rumus perhitungan koefisien fenol bisa dilihat ya teman-teman di sini sudah ada tertera. Di mana A adalah konsentrasi fenol pembunuh tercepat, kemudian B adalah
konsentrasi disinfektan membunuh tercepat, dan C adalah konsentrasi penol terlama untuk membunuh, dan D adalah konsentrasi disinfektan terlama untuk membunuh. Gimana rumusnya? Nanti konsentrasi disinfektan yang tercepat dibagi oleh konsentrasi penol tercepat yang nantinya akan ditambah dengan hasil konsentrasi penol yang terlama untuk membunuh dibagi konsentrasi disinfektan yang terlama membunuh, dan kemudian nantinya hasilnya akan dibagi 2. Mungkin untuk lebih memahaminya kita akan masuk ke contoh dengan melihat dari hasil yang sudah tadi saya tampilkan. Baik, untuk perhitungan koefisien penol kan menggunakan rumus tersebut. Untuk yang pertama mungkin bisa dilihat terlebih dahulu pada pada contoh hasil pada pengujian penol. Di sini ada tanda plus dan negatif. Untuk tanda plus itu berarti ada pertumbuhan bakteri dengan tandanya air keruh. Namun pada tanda negatif maka itu berarti tidak ada pertumbuhan bakteri. Bisa disimpulkan jika ada tanda plus berarti pada konsentrasi tersebut tidak membunuh seluruh bakteri. Namun pada tanda negatif maka dapat disimpulkan bahwa si penol atau disinfektan tersebut mampu untuk membunuh si bakteri. Oke, kita lihat juga dari hasil disinfektan dan nanti kita masukkan ke rumus. Untuk A itu adalah konsentrasi penol pembunuh tercepat. Kita lihat pada hasil uji penol. Untuk pembunuh tercepatnya berarti kita lihat di mana konsentrasi yang yang dapat karena naik, jangan gitu. Ulang ya, sorry naik. Oke, untuk kita lihat terlebih dahulu A-nya, di mana A adalah konsentrasi penol pembunuh tercepat. Kita lihat pada hasil penol di mana di konsentrasi mana yang memiliki simbol negatif yang paling banyak. Di sini tertera untuk simbol negatif yang paling banyak ada pada 1:20, yang artinya pada konsentrasi ini si penol dapat membunuh semua bakteri baik dari interval 2,5 menit sampai 15 menit. Kita sudah dapat disimpulkan bahwa A adalah konsentrasi bahwa A adalah konsentrasi pada 1/20. 1/20 dibagi, kita cari B-nya. Selanjutnya kita cari B-nya. B adalah konsentrasi disinfektan yang membunuh tercepat. Kita lihat lagi pada hasil pengujian disinfektan. Pada pengujian disinfektan juga sama ya. Kalau konsentrasi yang tercepat membunuh adalah konsentrasi 1/20. Ini mohon maaf ya, salah nulis saya. 1/20. Ditambah untuk C-nya adalah konsentrasi penol yang membunuh terlama. Dilihat lagi pada hasil uji penol untuk konsentrasi terlamanya adalah yang 1/60. Betul ya? Yang 1/60. Ya, yang 1/60. Keheula. Yang membunuh. Kelak naik. Ini cut dulu. Oke, untuk yang C-nya yaitu konsentrasi penol terlama membunuh. Nah, di hasil uji penol
Untuk hasil terlamanya itu adalah konsentrasi yang 1:60. Kenapa tidak konsentrasi 1:70? Padahal di sini hasilnya semuanya terdapat bakteri. Nah, itu karena berarti pada konsentrasi 1:70 si konsentrasi ini tidak bisa membunuh satu pun saja si bakteri, jadi tidak dimasukkan. Nah, kalau di konsentrasi 1:60 di sini masih ada pada interval waktu 12,5 sampai 15,0 menit itu masih ada yang dapat dibunuh sebanyak 2 kan, ini di interval 12 sampai interval 15. Jadi yang dimasukkan adalah yang konsentrasi 1:60. Kemudian nanti dibagi oleh konsentrasi disinfektan yang terlama membunuh. Kita lihat kembali pada hasilnya. Di sini yang terlama membunuh adalah yang 1:70 ya, karena hanya satu saja yang dapat hanya satu, yaitu pada interval 15 menit yang dapat membunuh si bakterinya. Otomatis konsentrasi 1:70 ini adalah konsentrasi terlama pada disinfektan untuk membunuh. Kemudian nanti hasil pembagian tersebut akan dibagi, mohon maaf ini garisnya tidak lurus, bagi 2. Oke, kita hitung untuk 1:20 itu kira naik. Oke, untuk hasil 1:20 itu adalah 0,05. Lalu sama ya hasilnya, berarti 0,05. Ditambah untuk 1:60 itu adalah 0,016 dibagi 1:70. Untuk 1:70 ini adalah 0,014 dan nantinya akan dibagi 2. Mohon maaf sekali lagi ya, ini garisnya tidak rapi. Oke, kita hitung saja. Oke, ini untuk hasil perhitungannya ya. Ini kan hasil 0,05 dibagi 0,05 adalah 1. Kemudian hasil ini adalah 1,142. Kemudian ditambahkan dan dibagi 2, maka akan menghasilkan 2,142. Lalu dibagi 2 dan hasilnya adalah ini. Jadi untuk hasil dari nilai dari koefisien penol adalah 1,071. Baik, tadi sudah dilakukan perhitungan dan menghasilkan 1,071 untuk nilai koefisien penol. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana? Untuk kesimpulannya yaitu jika nilai koefisien penolnya ini lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa disinfektan ini lebih efektif dibandingkan dengan penol. Namun jika hasilnya kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa disinfektan ini tidak lebih efektif daripada penol. Dan hasil dari perhitungan tadi adalah 1,071. Itu berarti bahwa disinfektan yang dilakukan pengujian itu lebih efektif daripada penol. Nilai koma saja itu sudah, misalkan 1,2 atau 1,001 itu sudah menunjukkan bahwa si disinfektan ini lebih efektif daripada penol. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.